Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dituliskan oleh salah satu imamnya kaum muslimin, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membacakan hadis yang ke-12, yaitu tentang larangan melakukan hal yang sia-sia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya agama seseorang, Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang padat akan tetapi memiliki makna yang luas dan dalam. Hadis Rasulullah yang tadi merupakan hadis yang ringkas, akan tetapi ringkasnya hadis tersebut tidak menjadikan maknanya ringan, akan tetapi maknanya sangat dalam dan sangat luas. Hadis tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul, yaitu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya sedikit akan tetapi sangat bermakna. Yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah termasuk sifat seorang muslim adalah dia menyibukkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang hina, dan menjauhi perkara-perkara yang hina atau yang rendah. Sebagaimana hadis yang tadi yang menunjukkan keislaman seorang muslim, seorang Islamnya bagus, agamanya bagus adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Lalu yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Jadi diri ini, setiap insan, setiap manusia pastilah ia melakukan banyak hal. Akan tetapi didiklah diri dari sekarang, dari saat ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Jangan sampai kita hanya disibukkan di dunia ini untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri dan tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Bagaimana kita akan hidup di dunia ini, yang mana tujuan hidup kita adalah sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", untuk beribadah kepadanya. Akan tapi kita menyanyiakan tujuan tersebut dengan menjadikan kita terlena kepada dunia. Jangan sampai kita melakukan yang tidak berguna kepada diri kita. Lalu yang selanjutnya, yang keempat yang dapat kita ambil, jangan sampai kita menyibukkan kepada sesuatu hal yang sia-sia. Kesia-siaan hanya menjadikan kita kurang bekalnya untuk akhirat. Bahkan
bisa jadi kita tergelincir kepada neraka akibat kita melakukan suatu kesia-siaan. Sebagaimana kita telah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, iblis, setan mengganggu manusia dan menggoda manusia ketika sudah ia melakukan kewajibannya, sunnahnya sudah, lalu ia sudah melakukan sunnahnya, maka ia akan diuji atau digoda oleh setan dengan sesuatu yang mubah, yang sebenarnya tidak ada manfaatnya baginya, akan tapi hal itu ada sesuatu yang halal dilakukan. Lalu terus menerus dengan hal tersebut sampai orang tersebut terbiasa dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya sehingga meninggalkan sesuatu yang seharusnya bermanfaat sebagaimana sunnah dan kewajiban setiap manusia. Lalu salah satu faedah yang selanjutnya, yang keenam, yang dapat kita ambil adalah salah satu hal yang sia-sia adalah kita mencampuri atau sibuk dengan perkara-perkara yang bukan perkara kita atau kesibukan kita. Hal ini juga termasuk dalam hadis tersebut. Lalu hadis yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari kitab Al-Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-13, yakni an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya dari Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik merupakan pembantu Rasulullah dari usia belia, dari kecil. Beliau bersabda tidak beriman. Rasulullah bersabda tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan bahwa kaum muslimin merupakan kaum yang mengutamakan persatuan. Bahkan ketika kita melakukan atau bermuamalah kepada orang lain atau bersikap kepada orang lain, dalam hadis ini juga sudah diterangkan, sebagaimana kau ingin mencintai sesuatu untuk diri kalian, maka lakukanlah hal tersebut untuk orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan masalul mu'minin fi tawadihim, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, wa ta'atu fihim, mengasihi dan menyayangi, wa tarahumhim, dan menyayangi, masalul jasadi, sebagaimana sebuah jasad atau tubuh, idastaka minhu udwun, akan apabila salah satu tubuh itu merasakan rasa sakit, tada'asa irul jasadi bisahri wal ham, maka tubuh yang lainnya akan merasa susah dan merasakan susah tidur dan demam. Sebagaimana hadis yang tadi, la yu'min, tidak beriman, ahadukum, di antara kalian, hatta, sampai, yuhibba li akhihi, kalian mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana engkau mencintai sesuatu untuk diri kalian sendiri. Dalam hal perkara kalian ingin dimuamalahi oleh orang lain sebagaimana baik, maka kalian harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Kandungan hadis yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jasad, sebagaimana hadis yang tadi, harus saling mencintai seakan-akan ia mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin satu jasad itu, contohnya seorang, dia satu jasad tapi dia membenci tangannya, dia membenci kepalanya, tidak mungkin.
Maka seorang mukmin tidak boleh membenci dan harus mencintai mukmin yang lainnya sebagaimana mukmin tersebut mencintai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, menjauhkan perbuatan hasad dan dengki. Karena perbuatan hasad dan dengki ini akan merusak kesempurnaan iman kita. Karena apa? Karena tadi di hadis tersebut dikatakan tidak beriman seorang mukmin sampai dia mencintai mukmin yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri kalau dia hasad kepada orang lain, dia dengki kepada orang lain, dia dendam kepada orang lain. Bagaimana ia akan mencintai kalau dia dengki, dia hasad, dia iri kepada mukmin yang lain? Lalu yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Diambil dari mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita, maka dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang lain sebagaimana dia melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hal ini termasuk dalam ketaatan. Maka keimanan disandingkan la yu'min, tidak beriman. Menunjukkan apa? Keimanan itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan. Salah satunya mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Dan dapat berkurang dengan dengki, hasad yang dapat mengurangi kecintaan kepada orang lain. Yang terakhir yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah anjuran untuk menyatukan hati kaum muslimin dalam satu perkara, yaitu tauhidullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya. Jangan sampai kita bercerai-berai dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Lalu hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14 dari kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalathin. Tidak halal darahnya seorang muslim, satupun seorang muslim yang bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya hak, yang satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, dan bahwa aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibu zani, yaitu orang yang sudah menikah akan tetapi dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Yang terakhir yaitu wattariku lidinihi al-mufariqu li jamaah, yang meninggalkan atau yang murtad dari agama dan meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam Al-Qur'an. Yang pertama, masalah bolehnya membunuh ketika ia telah melakukan 3 hal yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ketika ia berzina padahal dia sudah menikah. Atau zina muhsan, zina yang berat, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Maka ini hukumannya adalah rajam. Dimasukkan ke dalam tanah setengah badan lalu dilempari batu sampai meninggal. Kenapa kok dengan hal itu? Kenapa kok nggak langsung dipenggal? Kenapa ketika yang lainnya, contohnya ketika membunuh seseorang, kisosnya adalah dengan penggal, dibunuh juga. Kenapa kok zina muhsan itu rajam, bukan dipenggal kepalanya?
Faedahnya kenapa? Kalau membunuh tidak ada rasa nikmat di dalam tubuhnya, akan tetapi ketika berzina, yang berzina itu seluruh tubuhnya, maka yang harus menerima hukumannya adalah seluruh tubuhnya, maka dirajam dia, dilempari batu di seluruh tubuhnya sampai meninggal. Hal ini bukan menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang keras, bukan. Akan tetapi al-wiqayah, perawatan, agar pencegahan, agar tidak ada yang melakukan suatu hukum, suatu syariat dilakukan, ada hukumnya, ada hukumannya, bukan untuk dilanggar, akan tetapi untuk dijauhi. Makanya hukumnya berat. Ketika orang membunuh seseorang, hukumannya dibunuh. Menunjukkan apa? Wiqayah dulu, pencegahan, agar orang ketika mau membunuh orang atau ketika orang ingin berzina padahal dia sudah menikah, dia berpikir kalau seumpamanya saya melakukan hal ini maka hukumannya adalah dibunuh. Menjadikan dia lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama ini keras, akan tetapi agama ini menjaga agar orang-orang, agar manusia tidak keluar dari jalurnya. Tidak sampai membunuh orang, tidak sampai dia berzina, tidak sampai dia keluar dari agama Allah ketika sudah masuk dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini juga menunjukkan bahwa dalam agama Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang sudah menjadikan semua aturan di dalam dunia sudah ada dalam agama Islam. Bahkan masalah pidana, membunuh, sudah ada hukumnya, yaitu dibunuh ketika dia memang sengaja membunuh kaum muslimin, maka hukumannya pasti dibunuh juga. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya aspek dalam pidana atau kejahatan. Lalu selain itu, faedah juga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah pendidikan kepada manusia agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa selain Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, beliau Allah Subhanahu wa taala juga sangat keras azabnya, sangat adil. Maka menjadikan manusia harus seimbang antara khauf dan rojanya, antara pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya, antara dia mencintai Allah dan rasa takutnya harus seimbang, rojanya, khaufnya harus seimbang. Bukan hanya mengangan-angankan ampunan Allah, akan tapi ia terus dalam kemaksiatan dan tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak selalu takut kepada Allah, akan tapi meninggalkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia putus asa dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus seimbang antara rasa takutnya kepada Allah dan rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini juga mengajarkan faedah yang selanjutnya, yaitu harus menjaga kesucian kaum muslimin atau menunjukkan kesucian dan kehormatan kaum muslimin dengan menjauhi zina, menjauhi qatl atau pembunuhan, menjauhi untuk jangan sampai kita murtad dan keluar dari jamaah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Mungkin hanya sedikit faedah ini dari 3 hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang mulia dan faedah-faedahnya sangat banyak sekali. Faedah yang kita sampaikan di sini merupakan sedikit faedah dari hadis-hadis tersebut. Maka galilah terus faedah dari hadis-hadis tersebut dan teruslah belajar ilmu, karena
salah satu pintu untuk kebaikan seorang adalah ia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu halal dan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.